alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Maidah binatan al-haraja bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabbina ajma'in khususan sayyidina Jibril Mikail wa Israfil wa Azrail sallallahu alaihi wa sallam hamad al-arsh thumma ila sadatina wa mawlina wa immatina bi bakina wa Usmana wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in mutabi'in sadayam bidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urusan awliya fil alamin wa fuqa'ihim tadil muqaddid fil alamin. Awasirul husan sultan syaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faidah. Musannif hadal kitab. Alhamdulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Hadra fi hadzal majlis. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Assalamu alaikum. Allahumma al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ni khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ni khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu wa huwa min babi tahaddusi bi ni'mati liqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa huwa hale utawi dawu iku mimba bitahaddusi setengah saking babe endi-endine ing dalem setengah saking babe ngandak-ngandakno. Ni'mati kelawan nikmati Allah dikaulihi ta'ala karena dawi Allah ta'ala wa amma bi ni'mati lan anapun kelawan nikmati wa amma bi ni'mati rabbika lan anapun kelawan nikmati pangeran sira fahaddits mongko ngandak-ngandakno sira utawa ngomong-ngomongno sira utawa nyebut-nyebutno sira. Ma marra ora liwat sapa muslimun wong Islam ala babi madrasati ing atase rawange madrasah ingsun ila khaffafa kejaba ngentengake sapa Allah Ta'ala
anhu saking muslim al-adzaba ing siksa yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa ukhbira lan den critakake anna syahsa apa anna syahsa stuhune awa-awaan iku yasihu jerit fi qabrihi ing dalem kuburane syahsun. Famado mongko liwat sapa syahidaihi maring syahsun wa qala lan dawuh sapa syahina hadza setuhune wong iki iku zaroni ziarah ing ingsun maratan ing dalem saambaran wala butalan ora kena ora ayyarhamahu ing yen to melasi ing syahsun sapa Allah Ta'ala. Falam yusma mongko ora den krungu lahu maring syahsun pada zalika ing dalem sause mengkono kedadian apa surahun ceritan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menyebutkan bahwa ketika kita menerima sebuah kenikmatan maka hendaknya kita di situ tetap selalu mengingat atau artinya apa, tetap di situ kita bersyukur ya, tidak perhitungan sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebutnya. Artinya ketika kita di sini sebagai seorang manusia, sebagai makhluknya Allah yang mana tidak luput, tidak lepas dari yang namanya cobaan, tidak lepas dari yang namanya ujian. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang di situ menjadi rahmat bagi kita, yang di situ menjadi nikmat bagi kita, kita hendaknya juga ingat. Ketika kita di sini dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, juga kita tidak boleh melupakan kenikmatan yang sudah kita terima. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, jangan seakan-akan kita ini orang yang paling sengsara di dunia dan melupakan kebaikan, melupakan kenikmatan yang di situ diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi seseorang yang di situ sekiranya masih memiliki rasa keraguan terhadap apa yang nanti akan dikerjakan atau mungkin sesuatu hal terkait dengan masa depan, sesungguhnya orang tersebut sudah mulai bersuudzon kepada Allah. Karena apa? Allah sudah menjamin apa yang di situ menjadi ketentuan daripada masing-masing makhluk. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita juga harus ingat kepada Allah, harus menceritakan kepada diri kita sendiri, harus diingat. Ya. Ketika kita diuji oleh Allah, kita juga jangan melupakan kenikmatan juga yang telah kita terima. Seperti yang digambarkan kemarin, ketika kita tertimpa musibah, yang harus kita ingat adalah apa? Orang atau zat yang memberikan musibah otomatis akan diberikan kekuatan, akan diberikan di situ kemampuan, akan diberikan kesabaran untuk melewati cobaan dan juga ujian. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kita tidak boleh melupakan kenikmatan yang sudah kita terima. Jangan seakan-akan kita orang yang paling sengsara di dunia, tapi melupakan kenikmatan yang sudah kita terima di awal kehidupan kita. Kebanyakan eling mung wayah susai nikmat yang kemarin dilupakan. Mamar wa muslimun ala babi madrasati ila khafafallahu anhu al-'adzab yaumal qiyamah. Tidak ada seorang muslim yang melewati pintu madrasahku yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melainkan Allah akan meringankan siksa yang menimpanya pada hari kiamat. Artinya
Di situ seseorang yang di situ melewati pintu madrasah untuk di situ belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah akan mendapatkan pengampunan, akan mendapatkan keringanan terhadap siksa kelak di yaumil qiyamah. Ini menggambarkan di sini kita tidak bisa lepas dari yang namanya siksa kelak di hari kiamat. Wa akhbira anna syakhsa yasihu fi qabrihi famada ilaihi wa qala inna hadha zarani marratan wa la budda ayarhamahullahu ta'ala falam yusma' lahu ba'da dzalika surakhun. Diceritakan bahwa sesungguhnya ada seseorang yang di situ di dalam kuburnya itu menjerit nanti karena disiksa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melewati kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan inna hadza zarani marratan wa la budda ayyarhamahullahu ta'ala, ya. Falam yusma' lahu ba'da dzalika surakhun. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan sesungguhnya orang ini pernah mengunjungiku sekali, maka semestinya atau seharusnya Allah memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Setelah kejadian tersebut apa disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah terdengar lagi begitu kehebatan, begitu terkait dengan karomah yang diberikan oleh Allah, diantaranya apa, bisa membebaskan terkait dengan siksa kubur. Artinya apa, memintakan pengampunan kepada orang yang di situ posisinya sudah tidak berada di alam kubur, ya. Bukan membebaskan tapi apa, memintakan pengampunan. Jadi kita tidak bisa terbebas dari yang namanya siksa, apalagi kalau itu dosa yang kita kerjakan. Waqala radhiyallahu anhu waqala lan dawu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu asaro kepleset sapa Husainul Khallaj Husain Al-Khallaj asrota kelawan kepleset falam yakun mongko ora ana fi zamanihi ing dalem mangsane Husain sapa man wong yakhudu kang nyekel sapa man biadin kelawan tangane biadihi kelawan tangane Husain walaupun tulan lamun ana sapa ingsun fi zamanihi ing dalem mangsane Husain la akhadzathu mongko yektine nyekel ingsun biadihi kelawan tangane Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan Syekh Husain Al-Khallaj pernah terpeleset satu kali dalam menjalankan kewaliannya. Artinya Al-Khallaj, Syekh Husain Al-Khallaj yang di situ menjadi salah satu tokoh yang di dalam cerita yang sudah masyhur, dia menjadi salah satu tokoh yang di situ oleh salah satu daripada wali yang ada di Indonesia menjadi panutan, yakni wapila disampaikan Syekh Lemah Abang. Dia menjadi mengidolakan terkait dengan Syekh Husain Al-Khallaj yang di situ lebih mengedepankan dengan teori wahdatul wujud yang mana di situ antara makhluk dengan sang kholik itu menjadi satu wadah. Disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau sampaikan bahwasanya Syekh Husain Al-Khallaj itu terpeleset satu kali, artinya apa, beliau salah di dalam penerapan atau tugas yang diberikan oleh Allah dalam tanda kutipnya sebagai walinya Allah. Artinya yang menjadi kesalahan yang disampaikan di sini adalah beliau salah memahami terkait dengan derajat kewalian yang diberikan oleh Allah. Dia menyampaikan andai kata pada saat itu
aku hidup di zamannya, maka niscaya aku akan membantu atau mungkin akan di situ menolongnya. Wa anna likulli man wa ana utawi ingsun iku likulli man maring saben-saben wong asaro kepleset marfuku iku marfuku tumpaane man fi jami'i ashabi nyatane sakabehane santri ingsun wa muridi lan murid ingsun wa muhibbi lan kekasih ingsun ila yaumil kiamati tumeka ing dalam dina kiamat akhudhu nyekel ingsun biatihi kelawan tangane man kulama taro semangsane kepleset sapa man hayan hale urip wa maitan lan mati. Dia menyampaikan ya. Tadi disampaikan yang namanya Syekh Husain Al-Khalaj itu terpeleset ya. Dan tidak ada orang yang di zaman itu yang bisa membantu atau mungkin menggandeng tangannya untuk menyelamatkan dari terpelesetnya ketika menjalankan kewalian. Kemudian beliau menyampaikan, andai kata aku di zaman itu, maka niscaya aku akan membantu atau akan menggandeng tangannya untuk aku tolong. Wa ana likulli man asara markuhu, karena aku Syabdul Qadir Al-Jailani harus menolong orang yang terpeleset dalam menjalankan kewalian. Di antaranya minjami ashabi, dari sahabat-sahabatku, wa muridi dan juga murid-muridku, kemudian wa muhibbi dan orang-orang yang mencintaiku ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Kullama ataro hayyan wa maitan, maka aku akan di situ menggandeng tangannya, baik orang itu dalam kondisi masih hidup ataupun sudah mati. Artinya beliau di sini menyampaikan menolong di sini adalah bisa memberikan syafaat kelak nanti, baik orang itu sudah meninggal atau masih dalam kehidupan. Tanda kutipnya, jenengan silahkan mengambil dengan posisi entah itu menjadi muridnya, entah itu menjadi orang yang disitu mencintai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika jenengan menjadi murid, berarti jenengan harus mencari orang yang itu sekiranya bisa memberikan yang namanya sanad terkait dengan ijazah dari beliau-beliau, keilmuan beliau, sehingga sanadnya nyambung sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau sahabat sudah tidak mungkin. Kemudian kalau jenengan menjadi muhibbin daripada beliau, orang-orang yang mencintai beliau, berarti jenengan tidak aja mencintai secara cerita, tapi juga menjalankan di kehidupan yang sesungguhnya terkait dengan apa yang beliau kerjakan semasa hidup. Jadi jangan hanya kita mencintai secara lisan saja, tetapi apa yang dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau memang kita di sini mencintai beliau, ya harus mengerjakan. Banyak kan di antara kita ketika kita mencintai seseorang itu hanya secara lisan. Tapi apa? Kebanyakan justru apa di situ? Ketika kita mencintai orang lain, orang yang kita cintai itu terkadang justru menderita. Karena apa? Melihat ulah dan tingkah kita yang di situ tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Jadi harus benar-benar berhati-hati ketika kita menjadi orang yang itu menjadi muhibbin daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau memang kita ingin dibantu, ingin diangkat, ingin ditolong oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya berarti benar-benar kita harus menjadi muhibbin beliau, atau mungkin kita menjadi muridnya beliau secara sanad, agar apa ilmunya nyambung sampai ke beliau. Artinya di sini akhudhu biyadihi, di sini kita dituntun, ya, kita dituntun, kita didampingi, kita di sini diarahkan.
beliau akan menjadi murabbi, membimbing kita. Jangan sampai kita menjadi muhibbin seakan-akan memang kita ini senang dengan beliau, tapi justru kelakuan kita, perilaku kita, keseharian kita tidak mencerminkan dari orang yang kita cintai. Fa'inna farashi mengkostu jaran ingsun iku musradun wusden abani warumhi lan tombak ingsun iku mangsupun den pasang wasaitin lan pedang ingsun iku masyhurun den agar-agari wakausin lan gendewa ingsun iku mau turun den kencengi di muridi karena ngerja murid-murid ingsun wawaw hale utawi murid iku ghafilun lali. Dia menyampaikan fa'inna farasi musrajun wa ramhi mangsubun wa sayfi masyhurun wa qausi mau turun bihifdi muridi wa huwa ghafilun. Dikarenakan atau disebabkan atau karena sesungguhnya kudaku sudah terpasang pelananya, tombakku sudah tertancap, pedangku sudah terbunus, anak panahku sudah terpasang. Busurnya ya, artinya di sini untuk menjaga yang namanya santri ketika lupa. Dia menggambarkan kuda sudah terpasang pelana berarti siap berperang, tombak juga sudah tertancap, pedang sudah terbunus, anak panah sudah terpasang busurnya. Berarti apa? Ketika jenengan di situ dalam kondisi ghafilun, berarti gelem gak gelem cara mengingatkannya juga dengan cara yang seperti itu. Silahkan dengan membayangkan, artinya apa, mau tidak mau juga harus dengan cara yang beliau sampaikan, yang artinya adalah ketika kita menjadi seorang santri ya kudu gelem kangelan untuk memerangi para santri yang dalam kondisi lupa. Kalau jenengan menjadi muhibbinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa yang disampaikan beliau kemarin, bagaimana kehidupan beliau kemarin, bagaimana cara beliau di situ ketika menerima nikmatnya Allah, bagaimana beliau ketika mendapatkan musibah dari Allah, yaitu ya diterapkan. Jangan hanya kita ini mengharapkan terkait dengan bantuan beliau, kita hanya mengharapkan pertolongan beliau, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu mencederai hati beliau. Waqala lan dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ana utawi ingsun iku narullahi kenine Allah al-muqaddatu kang den uropake, ana utawi ingsun iku salabun iku salabun kang dedel al-ahwali ing pira-pira tingkah. Ana utawi ingsun iku bahrun segara bila sahilin kelawan tanpa pinggiran atau disik. Ana utawi ingsun iku al-malhuzi dan raksa Allah. Ya suwamu he wong kang padha poso, ya kuwamu lan wong kang jungkung bengi utawa lakoni salat bengi, ya ahlal jibali he wong kang manggon-manggon ana ing gunung. Tukat den ajur apa jibalukum
gunung-gunung sira kabeh ya ahlas sawami'i wong kang manggon ana ing gereja Udimat dan rukuhno apa sawami hukum gereja-gereja sira kabeh akbilu madhepa sira kabeh ila amrin maring perkara min umurillahi saking perintah-perintah Allah ya rijalun wong-wong lanang ya abdalun wali kang kendel ya atfalun wali kang jazab bahwa kaya bocah cilik halumu mreneo kabeh ilaya maring ingsun wa khudulan ngalapa sira kabeh anil kahri saking segara alladzi kang la sahilu kang ora duwe pinggir iku maujud lahu kedue alladzi la azizu zat kang mulya anta utai panjenengan iku wahidun setunggal bisamai ing dalem langit wa ana utawi ingsun iku wahidun setunggal fil ardi ing dalem bumi yukalu den dawuhake limaring ingsun bainal laili ing dalem antarane wengi wan nahari lan raina utawa awan sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalani wa ana utawi ingsun iku akhtar tukang milih ingsun ing sira li nafsi krana zat ingsun wa yukaru lan den dadekake lan den dawuhake li maring ingsun aiden hale malih sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane walitusna'a lan prapun yen den gawe sira ala aini ing atase pengawasan ingsun wa izzati lan demi kamulyan ingsun Rabbi pangeran ingsun wa izzati Rabbi lan demi kamulyaane pangeran ingsun innas su'ada'a temen stuhune wong kang padha bejo wal asya lan wong kang padha cilaka iku yu'riduna den adepake kabeh alaya ing atase ingsun wa yuqafuna lan den tekake kabeh lan den ngadekake kabeh ladaya ing dalem ngersa ingsun wa inna nura aini lan setuhune cahaya mripat ingsun iku fil mahfudi ing dalem lauhul mahfud iku mukimun manggon Beliau menyampaikan ana narullahi muqaddah Syabdul Qadir Al-Jailani menyatakan atau menyampaikan saya ini ibarat api yang telah dinyalakan ana salabul ahwali aku ini adalah wali atau waliullah yang akan merobek setiap orang yang tidak punya sopan santun kepadaku. Ana bahrun bila sakhilin. Aku adalah lautan tak bertepi. Ana al-malhuzu. Aku adalah orang yang dijaga oleh Allah. Kemudian beliau menyampaikan ya suwamu ya kuwamu ya ahlan jibali tukat jibalukum ya ahlas sawami hudimat sawa
niopum. Wahai orang-orang yang berpuasa, ya kuam, wahai orang yang di situ beribadah di malam hari atau melakukan sholat di malam hari. Ya ahlal jibali tukat jiba hukum, wahai orang yang di situ bertempat atau menempati gunung-gunung, maka nantinya akan dihancurkan atau yang sudah dibinasakan gunung-gunung kalian. Kemudian wahai ahli gereja, sudah dirobohkan gereja-gereja kalian. Artinya kelak nanti pada hari kiamat, kalau sudah gunung dihancurkan, tempat-tempat ibadah dirobohkan. Akbilu ila amrin min umurillahi, maka menghadaplah kepadaku untuk taat melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Ini adalah yang disampaikan oleh seorang Sultanul Awliya, ya. Jadi artinya bisa memerintah kepada siapapun, jadi yang menjadi rajanya para wali. Otomatis kalau kita ngomong sebuah derajat pasti ada yang namanya bawahan, yang mana di bawah beliau, di bawah kepemimpinan beliau diantaranya apa? Ya rijalun, berarti adalah orang yang di situ menjadi rijalul ghaib, ya. Orang yang di situ menjadi seorang manusia yang mana di situ hidup di antara dua alam, baik alam manusia ataupun alam malakut. Kemudian ya Abtol, itu adalah wali pemberani. Kemudian ya Atfal, itu adalah wali Atfal, atau kalau kita sekarang menyebutnya adalah majdub, atau yang di situ orang yang seperti kayak anak kecil, yang mana wali majdub ini bisa digambarkan kalau kita ngomong dengan bahasa yang mudah dicerna adalah seorang wali yang mana derajat kewaliannya itu sudah dihilangkan dalam tanda kutipnya. Pikiran sebagai seorang manusia di usia pada saat itu sudah dihilangkan, tapi dikembalikan lagi pikirannya adalah pikiran seperti anak kecil, yang mana anak kecil itu secara pikirannya yang menggerakkan adalah Allah. Artinya yang memerintahkan adalah Allah, maka disebut dengan wali atfal atau wali majdub. Nah, mungkin gila karena gilanya mahabbah kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan, halummu ilayya wa khudu anil bahri alladzi la sakhila lahu, yang mana para wali tadi dipanggil untuk di situ diperintah untuk mengambil ilmu-ilmu dari beliau, yang mana ilmu beliau adalah bagaikan lautan tak bertepi. Bagaikan lautan tak bertepi. Ya azizu anta wahidun bis sama'i wa ana wahidun fil ardi. Dia menyampaikan lagi, wahai zat yang mulia, anta wahidun, engkau hanya satu, fis sama'i di langit. Artinya engkau adalah satu-satunya yang menguasai makhluk yang berada di langit. Wa ana wahidun fil ardi, sedangkan aku Syabdul Qadir Al-Jailani hanya satu di bumi. Artinya apa? Menguasai yang ada di bumi untuk menjadi seorang khalifah. Yuqalu li baina laili wan nahari sab'ina marrah. Diperdengarkan kepadaku atau diucapkan lagi kepadaku, dikatakan kepadaku di antara malam dan siang, di sini sab'ina marrah. Wa ana akhtaruka li nafsi, aku telah memilihmu
karena zatku, artinya untuk diriku sendiri. Kemudian diucapkan lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sebanyak 7 kali, walitusna'a ala aini, walitusna'a ala aini, engkau dijadikan atas pemeliharaanku atau dalam pengawasanku. Wa izzati rabbi inna su'ata'a wal ashqiya'a yu'raduna alayya wa yuqafuna ladayya wa inna nura aini fil lawhil mahfudhi muqimun. Demi keagungan Tuhanku, sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan celaka akan diperlihatkan kepadaku, akan diberhentikan di hadapanku. Sesungguhnya nur aini, ya, atau cahaya mataku atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berada di Lauhul Mahfud. Artinya ini menggambarkan bahwasanya derajatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah sangat tinggi terkait dengan kewalian beliau. Ana utawi ingsun iku ghaitun seluruh fi bahri ilmil qadimi, yang dalam segarane ilmu qadim atau ilmu kang dingin. Ana utawi ingsun iku hujjatun wa hujjai Allah alaikum ing atase sira kabeh yaumal ardi, ing dalam dinane den adepake maring Allah. Ana utawi ingsun iku naibun dadi ganti, iku naibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dadi gantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warithuhu lan warisani Nabi. Yuqalu den dawuhake ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, takalam ngucapo sira, yusma den trimo apa kalam mingka saking sira. Beliau menyampaikan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah menyelam di lautan ilmunya Allah. Dia menyampaikan ana hujjatullahi, aku adalah hujjahnya Allah terhadap kalian semua kelak nanti di hari kiamat. Kemudian wa ana naibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa warithuhu, beliau menyampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai pengganti dan juga pewaris Rasulullah, sebagai pengganti dan juga pewaris Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Abdul Qadir takallam yusma' minka, ucapkanlah sesuatu dari lisanmu, takallam, maka Allah akan mendengarkan. Bicaralah, maka ucapanmu akan didengar. Qala dawu sapa Syekh Abdul Qadir, wallahi demi Allah, ma syaribtu, ora ngombe ingsun hatta kila, sehingga den dawuhake bi maring ingsun ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, bihaqqi alaika, kelawan hae ingsun, bihaqqi kelawan hae ingsun, alaika ing atase sira, isyrab ngombe ya sira, isyrab ngombe ya sira. Dia menyampaikan sesuatu hal yang artinya, demi Allah aku tidak akan minum sampai di situ diperintah oleh Allah. Karena apa? Di situ beliau sudah, kalau bahasanya orang, sudah berkomunikasi dengan zat yang maha agung. Kalau tidak diperintah, beliau tidak akan mengerjakan, tidak akan mengerjakan.
tidak diperintah, tidak dikerjakan. Wa ma'akal tulan orang mangan ingsun hatta kila sehingga tendau hake di maring ingsun bihaki kelawan ha ingsun alaika ing atase sira kul mangano sira. Wa ammantuka lan nyelametake ingsun ing sira minarrada saking kerusakan taji uteko opo asana tu taun tu salimu hale uluk salam opo sana halaya ing atase ingsun watu piruni lan nyeritani sana ingsun bima kelawan barang ya jeri kang lumaku opo mafia ing dalem sana wa kadzalan kaya taun asyahru taiwulan wa kadzalan iku kaya mengkono asyahru al-usbu utawi mingguan wa kadzalan iku kaya mengkono kang wis den sebut al-yaum utawi dina. Artinya beliau hanya mengerjakan sesuatu hal yang sudah diperintahkan sampai apa yang beliau katakan di situ keselamatan pun itu sudah dipasrahkan kepada Allah. Berkata beliau tidak makan, apa tidak diperintah makan maka tidak akan makan. Dan beliau tidak diperintah untuk minum maka tidak akan minum. Kan di sini digambarkan tadi asanah tusallimu alayya, bahkan tahun, bulan, minggu dan juga hari di situ bertemu dengan Syekh Qadir Al-Jailani untuk menyampaikan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Ini adalah salah satu karomah yang sangat luar biasa sehingga yang namanya tahun, kemudian bulan, minggu dan juga hari ini mewujud, artinya di situ menjadi sebuah zat yang bisa bercerita dan menceritakan sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau salah nanti tahun itu terjadi apa, bagaimana, seperti apa, beliau cerita kepada Syekh Qadir Al-Jailani. Wa qala lan dawu sapa Syekh maratan ing dalem saambalan alal kursi ing atase kursi. Ida sa'altu takala nuwun sira kabeh Allah ing Allah taala fas'aluhu mongko njaluk sira kabeh ing Allah taala bi kelawan lantaran ingsun. Wa kana lan ono sapa Syekh Qadir Al-Jailani iku asmara iku asmara rupa coklat, asmara launi kang rupa coklat kulitane, makrunal hajibaini tur kang gathuk alus lorone, aridal lihyati tur ombo jenggote, tawilaha tur dawa apa al-lihyah, arida sadri tur ombo dawa jembar dadane, nahifu tur ramping, nahifal badani tur ramping badane, rub al-qamati tur sedengan dadane, jauharia
tur banter. Jauhariyah sauti tur banter suarane. Bahiyah sauti tur bagus suarane. Syariat dam'ati tur lingkatan drodos luwe. Syadidal khosyati tur banget wedine maring Gusti Allah. Kathirul haibati tur gedhe wibawane. Mujabat da'wati tur kang den sembadani dungane. Karimal akhlaki tur mulya al akhlake. Thayyibal a'raqi tur bagus nasabe utawa cedak turune. Aba'adan nasi adah-adah menungso anil fuhsi saking laku ala wa akrobahum lan parek-pareke menungso ilal haqi maring kabeneran. Sadidal ba'si tur banget nemen-nemen bendune. Idan tuhika tatkalane dan rusak maharimullahi apa maharimullahi bira-bira kahormatane Allah azza wa jalla. La yaghdab ora nate bendu sapa syahli nafsihi karana nafsune syekh. Wala yang surulan ora kersa nulungi di ghairi karana liyane pangerane syekh. Wala yarutulan ora nolak sapa syekh sailan ing wong kang njaluk tulung walau bi ahadin senajan kelawan wong siji taubaihi walau bi ahadi taubaihi kelawan salah sijine pakaian lorone syekh. Bahkan alan ono apa atau fiku pitulunge Allah iku raidatun dadi sejane syekh wa ta'yidu lan ngukuhake iku muaridahu dadi tarekai syekh wal ilmu lan ono apa al ilmu muhadzibatun iku muhadzibatun bersihake laku olone syekh wal kurbulan barak Allah iku muayyidahu kang nguwatake syekh wal muhadaratulan hadir ing ngarsane Allah iku kang zahu dadi gudange syekh wal ma'rifatulan ma'rifat iku khirzahu pangreksane Allah wal khitabulan munajate maring Allah iku masirahu lakune syekh wal lahdu lan mulahadhah iku safirahu utusane syekh wal ungsu lan ayeme ati iku nadi mahu dadi koncone syekh wal bastulan makom basit iku nasimuhu angin sumelere syekh wasidekulan temen utawa jujur iku ro'ahu genderane syekh iku royatahu genderane syekh wal fathulan futuh iku bida'atahu dadi dagangane syekh wal ilmu lan ilmu iku dai'atahu dadi perusahaane syekh wa dzikru lan dzikir iku samirahu caturane syekh wal mukasyafatu lan mukasyafah iku widaahu sarapane syekh wal musyahadatu lan musyahadah iku syifa'uhu tambane syekh wa adabu syariati lan pira-pira adab syariat iku zahirahu zahire syekh wa ausafu lan pira-pira sifat wa ausaful haqiqati lan pira-pira sifate hakikat iku sarairahu i'tiqad atine syekh padamahu tawi langkai syekh iku at-taufidu kumandel
wal muwafaqatu lan nojoki takdire Allah ma'at ta'aburi sertane bersih diri minal hauli saking daya wal kuwati lan kekuatan wa tariquhu lan tariqa syekh iku tajridu tauhidi melulune tauhid wa tauhidu tafridi lan nyocoki lan nyucakake sifat suwijine Allah ma'al huduri ing dalam sardane hadire atine maring Allah fi mauqifil ubudiyati ing dalam panggonane kumawulane maring Allah iku basyarun manungsa imun kang jumeneng fi mauqifin ing dalem makom fi mauqifil abdiyati ing dalem makome dadi kawulane Allah la bisyai'in ora sebab suwiji-wiji wala li syai'in lan ora krana suwiji-wiji wakanat lan ono apa ubudiyatuhu kumawulane syekh iku mustamaddatun den alap mimahdi kamalir rububiyati saking melulu sampurnane sifat kepangeranan bahwa mongko utawi syekh iku abdun kawula sama kang luhur an musahabatit tafriqati saking njrawungi makom tafriqah ila murafaqatil jam'i maring ngancani makom jamak ma'aluzumi ahkami syariati ing dalem sartane netepi pira-pira hukume syariat wa fadaidihi lan kautamaane Syekh radhiyallahu anhu iku kasiratun akeh wa ahwaluhu lan pira-pira tingkahe Syekh iku azharun luweh pertela min syamsid dhahirati saking tinimbang saking srengenge wektu zuhur wa kanat lan ono wafatu Syekh tamat muka-muka langgeng alaina ing ngatasi kita apa barokatuhu barokah Syekh fi yaumil hadi asyara ing dalem dina fil yaumi ing dalem dina al hadi asyara kang tanggal 11 min syahri Rabiul Tsani saking wulan Rabiul Tsani sanatan ing dalem taun ihda siji wasidina lan swita wa khamsimiatin lan 500 wa umruhu utawi umure Syekh iku ihda siji watis lan 90 apane sanatan taune batu finalan den sareake di Baghdad ing dalem kutha Baghdad wa qarbuhu utawi kuburan Syekh iku zahiratan bertelo yuzaru ten ziarai wa yuksatu lan ten sejopo kubur min sairil aktori saking sekarene pira-pira bejajan Rodiya muga-muga ngridoni sapa Allah Ta'ala anhu maring Syekh wa nafa'ana lan paring manfaat ing kita bihi kelawan Syekh ajmaina hale sekabehane Allahumma amin. Di sini digambarkan terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
beliau di sini digambarkan asmarul launi. Wa qala marratan 'alal kursi idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu bihi. Ketika jenengan semuanya, di sini digambarkan ketika kalian semuanya menginginkan sesuatu atau meminta doa kepada Allah, maka di situ mintalah lewat perantaraanku, lewat wasilahku, lewat tawasul kepadaku terlebih dahulu. Artinya kalau kita mengajukan proposal doa, jangan melupakan hadiah Fatihah kepada Syekh Qadir Al-Jailani, agar apa? Proposal doa kita nanti dibantu untuk meng-ACC-kan kepada Allah. Syekh Qadir Al-Jailani di situ membantu untuk mewasilahkan doa kita kepada Allah. Benendang diijabah karo Allah. Wa kana radhiyallahu anhu asmarul launi. Gambaran daripada fisik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah di sini yang pertama asmarul launi. Beliau kulitnya coklat sawo matang, tidak putih dan juga tidak gelap. Kemudian makrunal hajibaini, alisnya di sini nyambung atau ketemu, dari alis mata yang kanan ketemu dengan alis mata yang kiri, nyambung. Kemudian aridul lihyati, jenggotnya di sini lebat dan juga panjang, jauh haris. Kemudian aridus sodri, dadanya bidang. Artinya apa? Mungkin lah bahasane wong Jawa itu dempal, jadi enggak kecil. Kemudian badannya juga ramping. Berarti apa? Beliau memiliki postur yang di situ kalau kita menyebut sempurna, baik dari tingginya, baik dari berat badannya, dan juga bentuk tubuhnya. Kemudian suaranya juga nyaring dan juga merdu. Kemudian di sini digambarkan sari adam mati, beliau mudah meneteskan air mata. Kemudian beliau juga syadidal khosyah, beliau juga memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat kuat. Kemudian katsiral haibati, beliau memiliki wibawa yang tinggi, wibawa yang besar. Kemudian mujabat da'wati, beliau adalah orang yang di situ doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Karimal akhlak, memiliki budi pekerti yang luhur. Ini menjadi gambaran kalau dengan menjadi muhibbinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harus memiliki sifat-sifat karakter-karakter yang seperti ini. Kemudian Tayyib al-A'rafi, beliau memiliki keturunan yang bagus. Ab'adan nasi anil fuhsyi wa aqrabahum ilal haqqi, yakni jauh dari perbuatan tercela atau perbuatan jahat dan dekat kepada Allah atau dekat dengan kebenaran. Kemudian beliau syadidal ba'si idan tuhika maharimullahi azza wa jalla, beliau adalah orang yang sangat murka apabila larangan Allah diterjang. Berarti apa? Kita harus menjadi orang yang di situ menegakkan syariat Islam, menegakkan syariat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.
Ora amar ma'ruf nyambi mungkar, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian lah ya ghadabu li nafsi, beliau tidak pernah marah, yang mana di situ marahnya disebabkan karena nuruti hawa nafsu. Tapi marahnya karena di situ ada perbuatan, yaitu karena larangannya Allah diterjang, gak karena nafsu. Kemudian beliau wala yang suruh di ghairi rabbi, wala yang suruh di ghairi rabbihi. Beliau tidak pernah mau menolong tanpa niatan untuk di situ karena Allah. Jadi menolongnya beliau adalah memang benar-benar karena Allah. Wala yaruddu sa'ilan walau bi ahadi saubaihi. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta, walaupun di sini digambarkan walau bi ahadi saubaihi. Walaupun yang diminta adalah salah satu dari dua baju yang beliau miliki. Anak yang luru di jalur siji ya diwenehno, beda dengan kita. Mikir oh tak sedekah lek wis sugih. Dalam karo Allah diwenehi sugih. Wa kana taufiqu raidahu, pertolongan Allah itu menjadi dasar hidup beliau. Wa ta'idu mu'aridahu, semua torekotnya itu adalah dikuatkan Allah, dikuatkan oleh Allah. Wal ilmu muhadzibahu, ilmunya menjadi pembersih daripada kotoran atau perbuatan tercela. Artinya apa? Keilmuan yang beliau miliki itu benar-benar keilmuan yang di situ bisa membersihkan dosa daripada manusia. Kemudian wal qurbu muayyidahu, kedekatannya dengan Allah itu menjadi kekuatan beliau. Wal muhadaratu kangzahu, ingatnya beliau kepada Allah atau muhadarah itu menjadi gudang beliau. Artinya apa? Ketika beliau di situ membutuhkan sesuatu, tidak lepas dari ingatan beliau kepada Allah. Ma'rifatnya kepada Allah menjadi benteng. Ma'rifatu khir zahu wal khitabu masirahu. Kemudian amal perbuatan beliau itu adalah munajat. Di ma'rifati jadi benteng, khitabnya, munajatnya beliau itu menjadi amal perbuatan beliau. Berarti apa isinya? Zikir. Walahdu safirahu wal unsu nadimahu, kewaspadaan beliau itu menjadi penghubung dirinya kepada Allah. Wal bastu nasimahu, ketika beliau berbicara kepada Allah, artinya melewati doa, melewati zikir, itu bagaikan berbicara dengan kawan. Wal unsu nadimahu, ketika beliau di situ takalam kepada Allah, ketika doa kepada Allah, itu bagaikan, artinya apa? Beliau jujur betul karawai dewi. Dan wal bastu nasimahu,
lapang dada, di situ menjadi kecintaan beliau. Artinya apa ya, kudu duwe sabar sing gede. Wasidqu ya tahu, jujur itu menjadi lambang beliau, lambang hidupnya beliau. Wal fathu bid'atahu, terbukanya hati itu menjadi bekal beliau. Wal ilmu dai'atahu, sifat penyantun. Wal ilmu dai'atahu, keilmuan, ilmu itu menjadi watak beliau. Artinya apa, ilmu yang beliau miliki di situ diterapkan di kehidupannya. Wa dzikru samiratahu, zikir atau ingat kepada Allah itu menjadi ucapan beliau. Artinya apa, zikir beliau, lisan beliau itu digunakan untuk zikir. Wal mukasyafah rida'ahu, mukasyafah ini menjadi keseharian beliau atau bahkan digambarkan konsumsi beliau setiap hari. Mukasyafah ini bisa diartikan adalah sesuatu hal yang sifatnya sirri, itu menjadi terbuka. Terbukanya sesuatu hal yang bersifat rahasia di sisi Allah akan diberikan kepada wali-walinya Allah melalui jalur yang namanya mukasyafah. Musyahadah syifa'uhu, musyahadah itu menjadi obatnya beliau. Ketika beliau dalam kondisi sakit, beliau akan di situ musyahadah kepada Allah, yakni menyaksikan keagungan dari sifat-sifatnya Allah. Wa adabus syari'ah zahirahu, pelaksanaan daripada syariat, melakoni syariat itu menjadi kepribadian beliau. Artinya apa, dikerjakan. Peraturan agama di situ dikerjakan. Wa ausaful haqiqati sarairahu, sifat-sifat hakikat itu menancap menjadi keyakinan di hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan juga di situ beliau termasuk orang yang itu menyerahkan terhadap apapun daripada ketentuan-ketentuan Allah. Qadamuhu at-taufidu wal muwafaqatu, takdirnya Allah pasrah, tak protes. Ma'atabari minal haudi wal quwati, introspeksi diri itu menjadi kekuatan atau sumber kekuatan beliau. Artinya apa, menyadari bahwasanya apa yang kita miliki di sini tidak bisa menjadi apapun, tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali pertolongan daripada Allah. Wa tariquhu tajridu tauhid, tariqahnya beliau adalah tariqah tauhid, yang mana di situ wa tauhid tu tafrid, yakni untuk meyakinkan keesaan daripada Allah. Mal huduri mauqifil ubudiyah, yang mana zikir beliau di situ menempatkan posisinya, menempatkan zikir yang mari dalam hati untuk dalam ubudiyah sebagai makhluk atau sebagai kawulane Allah, sebagai makhluknya Allah. La bisyai'in wala li syai'in, jadi zikir beliau di dalam di situ bertarekah adalah fi mauqifil ubudiyah, basyarun qaimun fi mauqifil abdiyah, yakni menempatkan di situ sebagai basyariyah, sebagai manusia
di situ menjadi abdi atau kaulani Allah, la bisyai'in wala li syai'in, tanpa di situ ada sesuatu hal yang menjadi dasar ketika beliau beribadah, bukan karena sesuatu atau bukan untuk sesuatu, bukan karena sesuatu atau bukan karena untuk sesuatu. Jadi apa adanya dan memang bukan karena ada apanya. Jadi menyadari kedudukan daripada makhluk kepada sang Khalik itu adalah salah satu thariqah beliau, menempatkan makom ubudiyah untuk menjadi mauqifil abdiyah, yang mana di situ untuk bisa menempatkan sebagai seorang makhluk yang tanpa keinginan apapun ketika melaksanakan kehambaannya kepada Allah. Sekali lagi, beliau beribadah bukan karena sesuatu atau untuk sesuatu. Karena ibadah yang ikhlas seperti itu kan mendapatkan sesuatu hal yang sangat kita inginkan, yakni ridhonya Allah. Otomatis nanti akan mendapatkan kamalir rububiyah, jadi bisa merasakan kesempurnaan daripada sifat-sifatnya Allah. Di beliau itu berada di tempat atau makamnya beliau adalah makam yang sangat tinggi, ya. Di Sultanul Auliya itu hanya ada satu. Kalau wali kutub itu banyak, tapi kalau Sultanul Auliya hanya ada satu. Jadi beliau ini adalah gambarannya, wa ahwaluhu azharu min syamsi dhahira. Beliau ini digambarkan seperti matahari, yang mana di situ lebih terang daripada matahari di waktu zuhur. Jadi terkait dengan kesempurnaan daripada budi pekerti beliau ini sangat terlihat jelas. Terkait dengan keutamaan beliau juga sangat banyak. Karomah beliau tidak bisa dihitung. Intinya yang harus kita yakini bahwasanya kalau kita menjadi muhibbin beliau, apa yang menjadi gambaran terkait dengan kehidupan beliau ya harus kita kerjakan. Jangan hanya kita menjadi pengagum beliau, hanya menjadi muhibbin beliau, tapi tidak mengerjakan apapun. Kita membaca manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seakan-akan kita hanya membaca buku cerita, tapi tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil fadilah daripada kehidupan beliau. Bagaimana beliau ketika berjuang, bagaimana beliau ketika hidup, bagaimana beliau ketika mendapatkan kesusahan, bagaimana ketika beliau diuji oleh Allah, bagaimana beliau ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari Jumat. Ada yang mengatakan hari Senin pada tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 561 Masehi. Usianya adalah 91. Wa umruhu inda wa tis'ina sanah. Beliau dimakamkan di Baghdad, ya, yang mana di situ banyak orang yang berziarah ke sana. Semoga kita ketika membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa memahami terkait dengan kehidupan beliau, kita bisa mengambil intisari, kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang beliau ajarkan lewat kehidupan-kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Allahumma ansurna nafahat ridwani alaihi wa amitana bil asrari allati awta'taha ladai wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah, mungkin kita akan kurang 2 atau 3 kali pertemuan, tidak sampai di akhir Ramadan. Kita sudah khatam terkait dengan manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang kita pelajari daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa memberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita. Yang hari ini banyak di antara kita masih kondisi kurang fit, ya, mungkin karena musim banjir Eropa, mungkin karena iklim, ya, banyak yang mulai kelihatannya tumbang, ya. Sampai senengi ngelakoni ibadah di bulan Ramadan sehingga tidak berpikir terkait dengan kehidupannya di kesehatannya sehingga kesehatannya menurun. Semoga yang hari ini sakit diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, bisa beraktivitas. Kemudian yang dalam kondisi mungkin diberikan ujian oleh Allah, semoga diberikan kemampuan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, bisa melalui ini semua. Yang harus kita pahami, yang harus kita yakini di dalam kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita mendapatkan musibah, jangan pernah melupakan zat yang memberikan musibah. Lek jaluk tulung ya jaluk tulung, leng ojo neng gini makhluk, tapi apa, kita harus mengingat zat yang memberikan musibah. Insya Allah akan diberikan kemampuan, akan diberikan kemudahan, akan diberikan ketabahan, akan diberikan kesabaran melalui terkait dengan apa yang di situ dicoba oleh Allah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Matur nuwun Gus.